Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah dan diberi kesehatan oleh Allah, sehingga dengan kesempatan dan kesehatan itu kita bisa beraktivitas menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Ibadah puasa yang kita lakukan adalah ibadah yang bersifat sangat pribadi. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusyamu, kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan pada kalian berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini ada beberapa pesan yang bisa kita petik sebagai pelajaran. Yang pertama, seruan puasa dari firman Allah itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman dengan panggilan mesra, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pesan dari ayat ini atau seruan ini dapat kita ambil bahwa puasa hanya bisa dilakukan atas dorongan keimanan. Karena itu Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Tanpa dasar keimanan rasanya susah dan berat untuk bisa menjalani puasa. Karena puasa seperti tadi di atas saya sampaikan adalah sebuah ibadah yang sangat private, yang sangat pribadi. Tidak ada orang yang tahu selain yang berpuasa itu sendiri, dan tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu pesan yang bisa kita ambil, bahwa seruan berpuasa yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman itu karena memang dasar ibadah puasa harus adalah keimanan. Yang kedua, di dalam ayat tadi dijelaskan bahwa puasa diwajibkan kepada kita semuanya. Tentu saja kepada orang-orang yang beriman tadi. Namun dalam ayat itu tidak disebutkan siapa yang mewajibkannya. Karena ayatnya menggunakan kalimat pasif, kutiba, diwajibkan. Di dalam kitab tafsirnya Al-Misbah, Profesor Dr. Quraish Shihab mengatakan bahwa tidak disebutkannya siapa yang mewajibkan puasa itu mengindikasikan bahwa puasa adalah sebuah ibadah yang sangat penting dan juga memiliki manfaat yang besar bagi manusia. Sehingga seandainya pun misalnya Allah tidak mewajibkannya, kata Profesor Quraish Shihab, bahwa diri manusia sendiri itulah yang akan mewajibkan puasa. Karena itulah, sekali lagi, puasa menjadi kebutuhan manusia sesungguhnya. Maka pada ayat selanjutnya Allah berfirman, kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwa puasa yang memiliki nilai sangat penting dan bermanfaat bagi manusia itu juga dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, sebelum
umat Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa memang sekali lagi puasa adalah sebuah ibadah yang memiliki nilai penting dan nilai manfaat yang besar bagi manusia, sehingga siapapun orangnya ini akan terdorong untuk melakukannya dalam rangka untuk mendapatkan nilai manfaat dari puasa itu. Pemirsa jamaah sekalian rahimakumullah, pesan yang ketiga yang tidak kalah penting dari firman Allah tadi adalah bahwa puasa diwajibkan agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Pesan ini mengandung makna bahwa puasa yang kita lakukan adalah bukan tujuan pada dirinya sendiri, melainkan tujuan antara, di mana goal atau tujuan puncaknya adalah terciptanya atau terbentuknya pribadi-pribadi yang bertakwa. Itulah juga isyarat yang bisa kita ambil dari sabda Nabi dalam sebuah hadis, di mana beliau bersabda, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illal ju'i wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan nilai puasa itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Hadis ini menjelaskan bahwa puasa tidak hanya sekedar menahan rasa lapar atau menahan tidak makan dan tidak minum saja, melainkan harus diberi nilai-nilai yang lebih dari sekedar itu, yang bisa mengantarkan orang yang berpuasa untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Semoga ibadah puasa yang kita lakukan dapat kita laksanakan dan sebaik-baiknya, tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga di siang hari, serta meninggalkan hal-hal yang membatalkannya secara fikih saja, melainkan semoga kita bisa memberikan makna yang lebih dari itu, sehingga kita dengan berpuasa itu bisa menjadi pribadi yang bertakwa di kemudian hari. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.